Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik beserta keluarga, para asatid wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan di malam nuzul Quran ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah urusan, lancar segala usaha kita, serta Allah bimbing kita terus berada di jalannya yang terang benderang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya yang berlimpah ruah kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini dapat menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada saatnya berakhirnya bulan suci Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang kembali dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Mari kita puji Allah dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena atas sunnah dan napak tilasnya kita semua bisa menjajaki perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai acara nuzulul Quran pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu Mas Jaki apa? Oke. Siapa? Tilawah dulu aja ya. Ya udah. Untuk selanjutnya pembacaan kalam ilahi atau ayat suci Al-Qur'an. Mengenang turunnya Al-Qur'an pertama kali di bulan suci Ramadan ini, mari kita dengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Suhandi. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
Hudan lillah minal furqan. رفع الصمه ومن كان مريضا أو على سفر عدة. مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخر. يريد الله اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya tausiah nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hilmi Fuad. Kepada beliau kami persilahkan.
Al-Mukarram wal Muhtaram, ayah dan tercinta beserta ibu, Al-Mukarram wal Muhtaram, ayahanda tercinta Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik beserta ibu, semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada keduanya, keluarga besar, dzurriyyah dari ayah, handa dan ibu, Gus Jaki beserta saudara-saudaranya yang saya muliakan, dan semoga Allah memberikan keberkahan di sepanjang hayatnya. Tak lupa Ustadz Samsul, apa kabar Ustadz Samsul? Khair, beserta jamaahnya, semoga Allah memberkahi. Dan juga Ustadz Dewa Lawalata, semoga Allah pun memberkahi beliau dalam kehidupannya, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai acara ini, peringatan nuzulul Quran, mari kita ikhlaskan diri untuk membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk ayahanda dan ibunda kita tercinta. Semoga Allah memberikan kesehatan dan juga panjang umur agar senantiasa bisa kembali membimbing kita. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah wali ibtigha'i mardatillah ila hadratin nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu nisal ila hadrati Syarif Hidayat Muhammad Tasdik wa ibu diana adalallahu umrahuma bisihhatil wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang Maha Ghafur. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim, berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berkahi. Rindu rasanya kita berkumpul di tempat ini sudah sekian lama, terutama saya. Mungkin kalau jamaahnya Ustadz Samsul udah sering banget ya sama Ustadz Dewa Maya. Tapi saya merasakan atmosfer kerinduan yang luar biasa. Mudah-mudahan kerinduan ini menjadi satu titik kebenaran buat apa yang harus saya temukan. Oleh karena itu, saya tidak pernah bisa menolak ketika disuruh untuk berbicara di tempat ini. Karena sejatinya siapapun yang ada di sini itu telah terlahir kedua kalinya dilahirkan oleh ayahanda guru kita tercinta. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita santai aja mungkin Pak Bu ya, jangan tegang-tegang. Dan saya mah bukan tukang ceramah sebetulnya mah ya. Jadi kalau seandainya ada tulisannya di situ tukang ceramah, tukang dakwah, itu pelanggaran itu. Kerjaan saya cuma buka kitab, ngaji bareng-bareng, cari satu nutrisi ilmu supaya lebih kuat keimanan dan kemarifatan kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini sesuai dengan undangan, di judulnya sih memperingati nuzulul Quran, yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khotib meskipun hanya beberapa narasi dan kalimat. Itulah nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara lahiriah adalah diturunkannya ayat-ayat Allah dengan caranya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah melalui tembus langit-langit yang ada di lahiriah, lalu tembus pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun esensi dari nuzulul Quran itu sendiri adalah bahwa
telah ditiupkannya cahaya-cahaya ilahi kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahaya tersebut akhirnya kembali dimandatkan kepada orang-orang yang mencari. Dan alhamdulillah, berkah Allah, karunia Allah, kita sudah mendapatkan itu dari ayahanda guru. Namun seiring perjalanan murid-murid dari ayahanda guru termasuk saya, pastinya cahaya yang Allah limpahkan di setiap meditasi kita, di setiap mi'raj kita, itu terkadang kita sendiri merasakan ini apa sesungguhnya pesan yang diberikan oleh Allah melalui cahaya-cahaya tersebut. Seharusnya para kaum-kaum arifin ketika mereka sudah mendapatkan cahaya Allah, ketika sudah mendapatkan cintanya Allah, otomatis dia sudah menjadi khalifah Allah di muka bumi dan harus mau memanifestasikan seluruh sifat-sifat Allah yang maha banyak itu, yang disimpulkan oleh para ulama menjadi 99 nama. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang masih banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu yang begitu luhur ini bingung dalam menghadapinya, bingung dalam memaknainya. Kemungkinan besar yang saya alami adalah ketika kita sulit untuk memahami semua itu karena kurangnya nutrisi ilmu dari berbagai sumber yang sudah dituliskan oleh para alim ulama. Oleh karena itu, tidak sah jadinya ketika ada orang yang sudah mendapatkan ilmu yang sangat tinggi, namun dia meninggalkan yang namanya tolabul ilmi. Karena tanpa ilmu tambahan, tanpa ilmu tertulis dan tidak tertulis, kemakrifatan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan menjadi sempurna, bahkan bisa menjadi jahat. Oleh karena itu, para ulama itu banyak sekali menulis tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dimiliki oleh para kaum arifin supaya tidak tertipu dengan ilmu itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita baca, bisa kaji tentang bagaimana caranya kita bisa mengapresiasi cahaya Allah ke dalam yang sudah masuk ke dalam jiwa kita untuk diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita ingat bahwa yang namanya mengenal Allah itu adalah langkah awal kita untuk beriman. Kita semuanya tahu bahwa yang namanya iblis pun itu mengenal Allah. Cuman bedanya iblis diqadha dan ditakdirkan oleh Allah, dia mengenal namun dia menjadi musuh Allah. Nah, kita sebagai manusia yang esensi, yang hakikat dari diri kita itu adalah ruhani, yang dibungkus oleh jasmani. Di dalamnya ada esensi yang kadang kita lupakan, para ilmuwan menyebutnya dengan jiwa. Jadi kalau seandainya kita mendengarkan hanya sebatas bahwa manusia itu ruhani yang dibungkus oleh jasmani. Padahal sesungguhnya di antara ruhani dan jasmani itu ada satu ciptaan Allah yang disebut dengan jiwa. Itulah esensi manusia. Jiwa ini isinya fujur dan takwa. Kalau untuk fisik, itu Allah menciptakan pada kita secara ijbari menurut Imam Al-Ghazali. Apa itu ijbari? Sesuatu yang harus kita terima dan dipaksakan oleh Allah Ta'ala. Makanya bullying itu tidak boleh. Body shaming itu nggak boleh. Merubah bentuk tubuh itu tidak boleh secara hukum fikih. Sebab fisik ini ijbari. Saya nggak pernah mesen fisik saya seperti ini. Mas Rian mesen nggak?
Nggak mesen. Lahir di ibu yang sekarang mesen nggak? Nggak ada yang mesen. Bahkan kita dilahirkan di Rempoa. Ada orang Rempoa ya? Nggak ada. Itu nggak ada yang mesen. Artinya memang penciptaan fisik itu ijbari. Penciptaan fisik itu ijbari. Akhirnya sesuatu yang mesti kita terima, tidak boleh dipaksakan. Nah, yang kadang dilupakan ada esensi dari manusia sendiri. Beda antara hakikat dengan esensi. Esensi itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memilih mau jadi apa kita di dunia. Harus berlaku seperti apa kita di dunia. Makanya jiwa itu isinya cuma dua. Yang pertama adalah fujur, yang kedua adalah takwa. Dan esensi dalam jiwa manusia itu potensi-potensi yang ada. Kita mau jadi baik, bisa. Mau jadi jelek juga bisa. Kemana kita akan memilih? Itulah jiwa yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana cara merawat jiwa tersebut? Alhamdulillah kita sudah menjadi murid Ayahanda. Selain ilmu inti yang beliau berikan pada kita, ada aurat-aurat termasuk wirid agung yang memang dihadiahkan untuk kita. Kalau saya pahami bahwa aurat-aurat tersebut tujuan dibuat dan diberikan kepada kita adalah untuk mengisi esensi yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa. Supaya jiwanya tidak condong kepada hal-hal yang fujur, kepada hal-hal yang negatif. Supaya jiwanya condong kepada hal-hal yang takwa atau disebut dengan positif. Makanya dalam torikoh-torikoh itu yang mereka mendapatkan cahaya Allah itu melalui jalan taroki. Artinya kalau kata bahasa Sunda disebutnya malapah gedang. Bahasa sini apa disebutnya ya? Malapah pepaya gitu. Malapah gedang, step by step. Wiridan ini, wiridan itu, wiridan ini, wiridan itu, kan itu. Sampai dia masuk pada satu makom yang akhirnya jiwanya bisa dikendalikan oleh dirinya. Setiap jiwa yang ingin condong pada hal negatif, karena ada bantuan dari aurat yang dibacanya, maka jiwanya menjadi jiwa yang marhumah, yang disayang oleh Allah, dan menjadi jiwa yang tenang. Dalilnya mana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu dua maknanya. Satu zikir hakikat, yang kedua zikir secara thariqah atau secara lahiriah. Bacaan-bacaan yang diberikan oleh ayahanda guru, kalau saya meyakini, termasuk diantaranya wirid agung, itu salah satu cara agar supaya jiwa kita condong kepada hal-hal yang positif. Di sini saya membawa satu kitabnya Imam Abil Hasan Asyadili. Beliau adalah muridnya dari Syekh Al-Musri. Syekh Al-Musri muridnya dari Abi Hasan Asyadili. Ini bukunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abul Hasan Asyadili ini termasuk salah satu tokoh torikoh, tokoh torikoh yang sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirahul Aziz. Punya murid namanya Syekh Al-Musri, lalu punya murid namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkenal dengan kitab Al-Hikam. Cuman yang saya bawa ini kitab namanya Tajul Arus. Kitab namanya Tajul Arus. Isinya tentang bagaimana caranya orang-orang yang sudah mengenal Allah itu bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kira-kira baca buku ini, kitab ini penting gak, Bu? Penting gak? Penting. Sebab apa? Karena percuma saja ketika kita makrifat, ngaku diri kita kenal sama Allah, sudah pernah melihat cahaya Allah, tapi ketika kehidupan sosialnya nggak benar, tidak baik dengan tetangga, masih ada hasud, masih ada dengki, itu ma'rifatnya ma'rifat iblis yang model kayak begitu tuh. Karena tadi yang namanya iblis pun itu mengenal Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Saya baca, Bu, ya. Kita santai aja ya. Ngaji aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza thaqulat 'alaika ta'atu wal ibadatu wa lam tajid la halawatan fi qalbika
wa takhifu 'alaikal ma'siyata wa tajidu laha halawatan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatika fa innahu law sahha al aslu la sahhal far'u. Kata beliau, ini nyindir para kaum ahli ma'rifah. Kalau seandainya engkau sudah ibadah, baik ibadah lahir ataupun ibadah hakikat, tapi belum pernah merasakan kenikmatan ibadah tersebut, hati-hati katanya. Apa hati-hatinya? Bisa jadi hatimu masih penuh dengan kotoran-kotoran duniawi. Nah, ini yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang sudah sampai pada Allah Ta'ala. Karena tidak bisa dipungkiri, Allah itu maha kudus. Dan ruhani kita itu tidak pernah terkontaminasi oleh apapun. Dia, bahasa ruhani itu kan bukan diciptakan, tapi ditiupkan. Bisa disebut makhluk, bisa juga tidak disebut makhluk. Ruhani itu esensinya tidak pernah terkotori. Tapi dia terhalangi untuk menggerakkan badan kepada hal yang positif karena ada qalbu, ada jiwa yang kotor. Nah, ini yang kita pahami. Jadi ketika ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala diberikan pada kita, itu diproses dulu melalui jiwa yang ada dalam diri kita. Kalau jiwanya masih ada hasud, masih ada dengki, masih ada adu domba, masih ada bangga diri, maka ruhaninya jadi tidak berkutik. Oleh karena itu disindir oleh siapa? Fa'alam annaka lam tasduq fi taubatika. Bahasanya taubat, sesungguhnya engkau belum benar taubatnya. Makanya pertaubatan itu dalam hasanah kesufian itu menjadi gerbang utama untuk mencapai makom-makom semua yang ada di dunia kemakrifatan. Tanpa ada pertaubatan, kita tidak bisa sabar. Tanpa ada tobat, kita tidak bisa ridho. Tanpa ada tobat, kita tidak bisa ikhlas. Tanpa ada tobat, kita tidak bisa mahabbah. Jadi fa'lam annaka lam tasduq fi taubatika. Kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Bagaimana Quran itu bisa diturunkan pada kita, bisa kita rasakan dalam jiwa kita, bisa dirasakan, bisa dinikmati cahaya-cahaya Allah, cinta-cinta Allah, kalau seandainya kekotoran yang ada dalam jiwa kita masih besar daripada apa kebaikan yang kita kerjakan. Ada indikatornya. Syekh Junaid Al-Baghdadi memberikan indikasi hadirnya cahaya Allah, hadirnya cinta Allah pada diri manusia. Boleh dicatat kalau mau nyatet. Pakai bahasanya bahasa kita aja ya, minimal pakai bahasa Inggris. Cirinya apa? Cirinya orang yang sudah mendapatkan cahaya Allah plus mendapatkan cintanya Allah. Apa satu yang pertama? Memiliki jiwa yang exciting. Exciting itu apa ya? Bergembira. Nah, selalu bergembira. Selalu bergembira, selalu rahayu. Hal-hal yang besar dan yang kecil dia terima sama. Kayak Ustaz Khotib dulu waktu masih muda. Udah tua ya sekarang. Tua dikit gitu. Sekarang baru berapa? 25 ya? Apa 52 gitu? 26. Beliau ngejar-ngejar istrinya yang sekarang itu kan tahun bertahun-tahun itu. Nah ketika beliau nembak, ibaratnya begitu kan, anak muda sekarang kan jeder gitu. Lalu diterima tembakan itu dengan sempurna, dibidik tepat dalam lubuk hati si perempuan tersebut, maka yang terjadi pada Kiai Khotib apa? Bergembira, exciting. Muncullah yang namanya love is blind. Cinta buta. Ada cewek berapapun di pinggirnya itu nggak dilihat. Pokoknya si bebeb yang paling lopek gitu. Si bebeb yang paling bersinar, si bebeb yang paling bercahaya. Ya kan artinya begini Pak, Bu. Urusan body shaming tadi, urusan body itu kan urusan cara pandang kita. Kenapa ketika kita melihat gunung itu indah sekali. Tapi ketika dekat, loh kok gunung ini begitu
ributnya dengan pohon-pohon dan lain sebagainya. Lalu kita bilang dari jauh kok indah, tapi kok ketika saya sudah sampai pada bukitnya, kok ini acak-acakan, banyak sampah dan lain sebagainya. Ini tandanya ketika kita ada yang bilang jelek lu, jangan takut, jangan malu. Tandanya dia lihat kita terlalu dekat. Makanya kalau kita pengen dinilai oleh orang lain, lihatnya dari jauh. Ini dalam bahasa tasawuf disebutnya uzlah. Dalam bahasa tasawuf disebutnya uzlah. Kita akan terus bergelut dengan duniawi, hati kita akan kotor dengan duniawi kalau kita terus-terusan ada kemelekatan dalam diri kita. Sekali-kali loncat dulu. Makanya alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah, kalau kata ibu-ibu iklan iklan umroh, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya luar biasa. Kita tuh dikasih satu ilmu yang di dalamnya itu penuh dengan isi meditatif diri kita sendiri, nggak bisa memikirkan apapun. Makanya bersyukurlah pada Allah, berterima kasihlah pada ayahanda guru kita yang sudah memberikan satu bekal istiqomah 1, 2 sampai 8. Itu sangat luar biasa. Tanpa itu apa jadinya kita? Sekarang kita udah dikasih aja masih mencela-mencela ya. Penyebabnya apa? Wah, jangan-jangan banyak mandat-mandat dari ayahanda guru kita yang kita lupakan. Secara tidak langsung ayahanda guru kita mengajarkan seperti yang dijelaskan di surat Abasa amma yatasaalun itu. Siang itu jadikan olehmu sebagai tempat pekerjaan, malamnya itu istirahat. Apa yang diistirahatkan? Bodinya, jiwanya istirahatkan dari duniawi. Lalu kita bercengkrama dengan Allah melalui laku-laku yang sudah diamanati oleh ayahanda guru kita. Sangat luar biasa. Makanya saya yakin, hakul yakin, ketika di antara murid-murid ayahanda guru yang sudah sampai menyelesaikan makomat-makomatnya, dia tidak akan menyimpan dunia ke dalam hati. Dunia hanya akan disimpan di dalam pikiran dan raganya saja. Bukan gak mau dikasih Alphard, diambil, kalau Alphard diambil. Dikasih CR-V yang hybrid, diambil pasti. Dikasih motor yang gede, diambil. Tapi dia nggak simpen tuh dalam hati itu. Karena apa? Terhijab oleh cahaya yang besar yang dia simpan setiap hari dalam meditasinya. Jadi yang pertama apa? Ciri orang yang sudah mendapatkan cahaya, lalu cahaya itu balik ke kita, artinya dicintai oleh Allah, hidupnya exciting, selalu bergembira. Sakit, ya udah sakit, nggak jadi masalah. Sehat, ya alhamdulillah. Kita belajar dari para nabi-nabi. Para nabi itu nggak pernah ketika sakit itu minta, ya Allah sembuhkanlah aku, nggak pernah. Tapi kalau mendoakan iya, nggak pernah. Rabbi masyaniyadurra, itu kan salah satu doanya Nabi. Nabi siapa? Nabi Ayub ya, yang begitu lama sakit. Mintanya cuman bilang begini, ya Allah saya sakit, tapi engkau maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kita enggak kan, ya Allah saya sakit banget bahkan, tolong dong katanya kan. Kita banyak minta tolongnya sama Allah. Kalau para nabi enggak gitu. Harusnya para kaum arifin itu mencontoh para nabi dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapapun yang sudah memiliki jiwa exciting, selalu bergembira dalam kondisi apapun, tandanya dia sudah mendapatkan feedback dari cahaya yang dia dalami, yang dia selami di setiap istiqomah-istiqomahnya. Itulah cinta Allah Ta'ala. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, hatinya seluas samudra. Bahasa anak sekarang disebutnya oseanik. Oseanik katanya kan itu. Hatinya seluas samudra. Coba lihat, kita lihat samudra. Dia nggak pernah menolak apapun. Sampah masuk. Ikan-ikan yang jelek, bukan yang jelek, yang kurang bagus dan bagus, dia terima. Bahkan kotoran-kotoran manusia dia terima. Itulah jiwa oseanik. Hatinya seluas samudra. Kalau kita kadang-kadang, Bu, ya, Titajong, tahu Titajong?
Naon Ji? Ditajong teh apa ya? Tersandung. Itu kalau kesandung batu lagi jalan enak-enak kena jempol, atit nggak? Atit banget. Itu atitnya ke badan-badan. Tapi kalau seandainya orang yang hatinya sosok muda kesandung, ya udah kesandung cuman astagfirullah. Kalau kita kan segalanya keluar, asuk lah, apalah keluar kalau kita tuh. Semuanya keluar. Ini biasanya ibu-ibu sih ya. Gitu nggak Bu? Enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak alhamdulillah. Kadang-kadang nih ya, ibu-ibu di saya Bu ya. Itu kalau yang disakitin jari kelingking yang kanan, itu yang kiri ikut sakit. Yang kiri ikut sakit. Kesalahan laki-laki, suami ke ibunya cuman satu, itu diungkit itu. Dari A sampai Z. Dulu juga, padahal dulunya udah lupa. Dulu juga, dulu dan dulu. Nah, kalau yang masih seperti itu namanya belum memiliki jiwa yang oseanik. Belum memiliki jiwa yang hatinya seluas samudra. Ujian apapun yang Allah turunkan padanya, dia akan terima. Dia akan terima. Kalau saya sering memberikan satu contohnya ke mahasiswa-mahasiswa saya begini. Ketika Anda lulus selesai 4 tahun pas, lalu dengan orang yang lulusnya 8 tahun, itu sesungguhnya di hadapan Allah nggak ada bedanya. Kenapa? Karena bisa jadi umur yang lulus 8 tahun itu karena Allah sedang menunda pada dirinya untuk terus menikmati yang namanya kesabaran dan penerimaan dari qada dan qadarnya Allah. Tidak kebayang kalau seandainya orang yang harusnya lulus 8 tahun lalu diluluskan di umur di 4 tahun, itu akan muncul sum'ah, bangga diri. Dia merasa karyanya itu bukan karya Allah. Dia merasa karyanya itu karya dirinya sendiri. Kita berdoa, ya Allah minta ini dong, minta itu dong, minta nganu dong, minta ngini dong. Tenang saja, yang tahu kondisi hakikat kebutuhan kita siapa? Allah. Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya pengen punya keturunan umur berapa? 90 tahun, nggak kebayang. Kita punya nenek 90 tahun ngandung, nggak kebayang. Nggak kebayang tuh, ada nenek-nenek umur 90 tahun hamil. Nggak kebayang. Itu 90 tahun. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika ingin mengalahkan Fir'aun, 40 tahun baru dikabul. Kita siapa? Nabi bukan. Siapa bukan? Baru kenal Tuhan juga kemarin, itu juga belum sempurna. Sok-sokan udah deket banget sama Tuhan. Ngerengek-rengek sama Tuhan misalnya. Lalu Tuhan gak kabulkan, Tuhan gimana sih marah-marah? Sabar, karena yang tahu kondisi kebutuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting nih, memiliki jiwa oseanik, hatinya seluas samudra. Ciri yang ketiga itu jiwanya selalu bergerak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebut deep movement. Selalu terharu. Ada keterharuan. Ketika dikasih sakit, ya Allah ternyata saya masih dianggap sebagai manusia. Engkau kasih sakit masih ada rasanya. Terima kasih ya Allah. Ketika debt collector datang ke rumah, muarah tuh debt collector ke kita. Segera keluar, kita hanya melihat itulah koharnya Allah. Itulah jalaliyahnya Allah. Kita sambut mereka, silakan Pak masuk, kalau mau marah-marah minum dulu gitu kan. Yang terjadi apa? Kalau orang yang belum deep movement, dia akan berantem, bahkan kabur tuh. Kabur kemana? Kabur ke tempat-tempat yang bisa menenteramkan dia. Ini pernah terjadi nih sama siapa? Salah satu sahabat Rasul, Abdurrahman bin Auf. Sempat pusing juga beliau. Beliau itu kan pengusaha, kaya raya. Makanya dalam satu riwayat beliau itu menjadi ahli surga tapi jalannya merangkak karena hisabannya besar katanya. Dalam ilmu riwayat seperti itu. Satu ketika beliau itu datang ke masjid pagi-pagi buta.
Rasulullah senyum, wih, tumben nih, ke masjid pagi-pagi banget. Sampai siang masih ada, sore masih ada. Rasul takjub, bukan berarti Rasul nggak tahu. Ini artinya apa? Memberikan pelajaran pada kita. Keren ini katanya. Ternyata 3 hari begitu terus. Rasul aneh. Aup, kalau kita makan begitu ya. Up, lu kenapa? Di masjid udah 3 hari. Curhatlah Abdurrahman bin Auf, begini Rasulullah, pusing saya di rumah. Kenapa? Banyak yang nagih katanya gitu. Oh gitu, gampang, dikasihlah satu doa oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati din wa qahrir rijal. Selesai itu. Kita mungkin pernah ya dapat doa itu ya dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, tapi nggak selesai-selesai. Masalahnya di mana ini? Intinya apa? Intinya kacamata. Intinya ada apa? Ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Apa itu? Itu esensi jiwa yang ada dalam diri kita nggak pernah kita bersihin, ya, nggak pernah kita bersihkan. Makanya ini penting sekali bagi kaum arifin kalau sudah memang mendapatkan satu tuntunan dari seorang mursyid untuk mengenal Allah, jangan lupa nutrisi ilmu jiwanya, ilmu akhlaknya dikaji. Karena semua ilmu jiwa, ilmu akhlak yang ditulis oleh para ulama itu rata sama untuk membersihkan jiwa agar rohani kita itu bisa mengontrol jiwa kita, bisa mengontrol badan kita. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa yang selalu terharu, tergerak jiwanya, terharu akan apa? Selalu tersentuh emosionalnya. Dikasih sesuatu yang enak, tersentuh emosionalnya. Dikasih kekayaan, tersentuh emosionalnya. Dia pengennya cepat berbagi aja. Dikasih miskin, dia nggak pernah meminta. Karena kalau saya ngambil dari fatwanya Buyut Mansur itu Syekh Mansur Cikaduun. Mungkin ada yang pernah jarah ke sana ya. Apa kata Buyut Mansur? Jang cenage. Pakai Sunda banyak. Ngerti tuh? Ente aduh aing mah riweuh ieu teh kumaha teh. Ciri wali itu 3 katanya. Ciri kekasih Allah itu 3. Yang pertama, tidak pernah minta meskipun dia butuh dan tidak punya. Tidak pernah menolak kalau dikasih. Tidak pernah menyembunyikan hartanya kalau ada kelebihan hartanya. Bahkan harta yang pas-pasan pun dia akan bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu. Bun Sunda nama kieu, tara menta lamun keur eueuh, tara nolak lamun dibere, tara nyumputkeun lamun keur aya. Kitu tah Sunda nama tah. Terjemahin tuh Ustaz Khatib ya. 3 itu tuh. 3 itu. Selalu terharu ketika dia punya ilmu. Ada orang yang meminta nasihat diberikan. Itu ada indikatornya di guru kita. Kapan guru kita menolak telepon muridnya? Enggak pernah. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat. Bahkan lebih banyak meninggalkan anak dan istrinya daripada murid-muridnya. Sepakat enggak? Sepakat. Gus Jaki, kalau seandainya ditanya di dalam, wah gue gimana sih ini? Orang lain aja. Kalau nafsunya ditanya begitu pasti. Tapi untungnya disolehin sama Allah. Nggak pernah protes, untungnya begitu. Itu ada. Jiwa tergeraknya. Saya itu pernah ketika masih di Toha itu. Saya bawa anak saya dan istri saya kecil-kecil. Silaturahim, cuman silaturahim aja. Lalu tiba-tiba kebiasaan ngasih kali ya anda guru. Tuh lihat anak kecil, anak saya yang 2 itu, nggak ada duit itu sampai nukerin dulu ke warung sendiri. Saya bilang ini siapa anak saya gitu kan. Artinya itu adalah indikator ciri manusia yang benar-benar sudah mendapatkan cahaya Allah. Itu deh, coba aja kita ikutin. Berani nggak? Kalau kita makan boro-boro, punya duit nggak? Berapa? Juta. Duit gua cuman gope, lu minta lagi sejuta kan itu. Gua ngutang dong katanya. Marah-marah kalau kita mah. Malah begitu kan.
Ya mudah-mudahan kita ya disambungkan dengan ruhiyah guru kita. Ya sesungguhnya guru kita itu terus ngebimbing. Kalau saya yakin banget Imam Sya'rani itu pernah bilang, hatta seorang mursyid itu meninggalkan alam dunia, dia tidak pernah melepaskan makom-makom muridnya. Saya merinding kalau ngomong kayak begitu tuh. Itu di kitabnya Imam Sya'rani itu jelas sekali itu. Jadi makanya kalau sudah memiliki satu mursyid, maka hakul yakinlah kita padanya. Lalu gimana kalau seandainya saya pengen ikut torikohan? Silahkan tabarukan aja, tapinya boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk mengambil satu sumpah sampai kepada Allah, jangan pakai 2 supir dong. Kalau ke Jogja pakai 2 supir boleh, gantian, pas Magetan ganti gitu ya. Kalau menuju Allah, enough, cuman 1. Ketika ada kita misal bertori kalau tapi niatnya ingin mendapatkan 2 gitu. Karena kan ada kebagi-bagi ya, ada muallim, ada ustadz, ada murabbi, ada mursyid. Kalau mursyid mutlak 1. Kalau murabbi silahkan. Ajarannya boleh dipakai enggak? Boleh. Tapi tabarruk namanya. Itu untuk memperkaya hasanah kita supaya jiwa kita itu lebih mantap. Wirid agungnya dipakai, zikir-zikir lainnya dipakai. Supaya begitu, tapi untuk kemursidan cukup 1. Makanya sekarang kan ada satu toriko, nggak usah kita sebutkan, tidak menunjuk satu mursyid pun. Kenapa? Karena belum ada futuh dari Allah Ta'ala. Akhirnya kan ribut sana, ribut sini, ribut sana, ribut sini. Itu tandanya apa? Tandanya Allah menginformasikan gurumu tuh masih kuat meskipun sudah meninggal. Bahkan kalau kita buka dalam satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gini Bu, anggaplah kita nggak sempurna, memang kita belum sempurna ya dalam kemakrifatan pada Allah. Tiba-tiba dead, mati. Asal kita taslim wa ta'adim wa tashkir pada guru kita, mursyid kita, di privat kita sebelum ditanya mungkar nakir. Itu Syekh Abdul Qadir begitu beraninya. Yang privatnya siapa? Waliullah dan Nabiullah. Siapa waliullah? Nggak ada lain, guru kita sendiri. Ya, makanya soal fisik kan soal lain ya Gus Jaki ya. Soal fisik soal lain, beratnya begitu. Oke, jadi apa yang ketiga tadi? Orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah, yang sudah mendapatkan feedback dari cahayanya, memiliki jiwa yang tergerak hatinya untuk selalu menerima, untuk selalu terharu dengan kondisi yang Allah berikan. Lalu yang kelima. Yang kelima ini dirasakan oleh masing-masing, namanya elevating. Melayang. Ketika kita maaf. Itu rasa yang dirasakan ketika kita melakukan satu laku itu pasti rasanya beda-beda. Itu namanya elevating. Pak, saya nggak pernah ngerasain apa-apa. Itu gimana katanya kan gitu. Jiwanya harus dikontrol. Jangan-jangan ada kekotoran jiwa. Makanya doa-doa yang dipanjatkan ketika kita ingin menghadap Allah itu kan cuma 3. Pertama apa? Bismillah. Yang kedua, sholawat. Terus yang ketiga, istighfar. Yang keempat, memanggil asmanya. Artinya itu isinya, kalam itu kalam kepasrahan semuanya. Kalam kepasrahan semuanya. Lalu ketika kita masuk pada wilayah isbat, meditasinya, bersyukurnya, tafakurnya, yang harus dikeluarkan cuma 1 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak pernah tuh kita diajarin sama guru kita, kamu minta ya yang terang. Enggak tuh. Enggak ya Gus ya. Di akhir iya. Supaya dijaga. Yang bisa merasakan itu, elevating itu adalah masing-masing. Kita tahu bahwa wanginya bunga mawar tidak ada pada tulisan MAWAR. Bahwa manisnya gula tidak ada pada tulisan GULA. Kalau pengen tahu garam itu asin, colek. Jangan nggak dicolek-colek. Ya. Kalau pengen tahu si cewek itu cinta apa enggak sama kita, dites aja gitu kan. Transfer, set. Jejeletotan tante gitu tuh.
Lamun exciting, bergembira jalan, wah tandanya lope itu udah, lope itu tandanya itu. Tandanya lope itu udah. Tinggal begitu. Oke. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima itu memiliki jiwa yang kalem. Keep calm, keep calm. Tenang, santuy. Seperti di surat At-Taubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mau memburunya. Tapi nggak ada yang mau menolong. Tenang Rasul. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Selalu tenang. Dikasih duit nih. Dad. Sama kepala rumah tangganya. Suaminya. Dikasih duit cuman 100.000. Buat 1 bulan. Itu kalau si istrinya ma'rifah itu. Dia mikirnya. Dia tenang aja. Ya Allah sesungguhnya. Bukan uang ini yang bisa menyambung nafasku. Bukan uang ini yang bisa memanjangkan umurku dan mengenyangkan tubuhku. Tapi hanya jiwamu, hanya zatmu yang bisa menguatkan aku, memanjangkan umurku, memunyangkan perutku. Akhirnya apa yang dilakukan si perempuan itu? 100.000 nggak cukup apa-apa kan? Beli kalender. Cukup sebulan. Suaminya minta makan, jilat lu. Tanggal 1 dijilat, tanggal 2 dijilat. Artinya orang yang sudah tenang itu solusi itu ada terus. Ibu bapak mungkin pengalamannya lebih banyak tentang masalah kerepotan dunia. Ketika dihadapi dengan tenang, santuy, kalem, ide dari Allah itu banyak sekali. Nah itu tandanya tuh. Mudah-mudahan yang di sini nih 5 tanda itu ada. Amin ya robbal. Yang belum, wirid agungnya kencengin. Hantem jiwanya. Kalau untuk urusan meditasinya, miranya nggak usah diomongin, itu mah wajib itu mah ya. Wirid agungnya kencengin. Jangan hanya mengandalkan laku itu saja. Karena itu untuk menghantam jiwa kita. Aduh malas wirid agung. Abah tuh undanglah yang lain. Sediain aja makanannya. Nah asal itu aja. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lanjutannya dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Laitaka law ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tuhibbuhu nahidan fi khidmatika daiman. Sebelum ke sini di atasnya tadi fa innau law sohal aslu la sohal faru. Pohon itu, mangga itu bisa berbuah kalau seandainya nanemnya benar. Akarnya nancepinnya betul, ngerawatnya benar. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Begitu dalam kitab Al-Hikam. Kalau mau pohonnya berbuah, ranum, enak, mangganya juga manis, tanam yang benar. Nah, yang disebut dengan menanam yang benar itu adalah pertama apa? Pertama, ayo jiwanya bersihin. Yang kedua, jangan ditinggalin yang intinya. Maka insya Allah yang 5 ini akan kita peroleh. Alaika law ata'ta maulaka kama yuti'uka abdaka fa innaka tuhibbu nahidan fi khidmatika daiman wa anta tuhibbu ta'ah wa tatlubu an tafruga minha musri'an ka'annaka tanfiru bil manakir. Apa kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari? Kalau lagi ibadah itu jangan buru-buru, ngap, santuy, jangan buru-buru, jangan melubangi pintu dengan kampak. Itu bukan alatnya. Melubangi pintu untuk masang sel atau ringnya itu pakai apa? Pakai obeng, pakai benda yang kecil. Ini pakai kampak biar ada bolongnya katanya. Apa yang terjadi? Jelek. Bahkan bisa tidak terpakai. Ketika kita melakukan ibadah lahiriah, apalagi ibadah batiniah, ibadah ruhaniyah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan buru-buru, sabar, santai. Jangan sok-sokan, wah saya udah makomnya nih alam kober nih katanya. Makomnya sudah makom mana? Nggak usah, biar Allah sendiri yang menilai. Itu kerennya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada kaum-kaum arifin. Harus bersabar dalam melaksanakan peribadatan.
Karena ini bukan mengejar dunia, mengejar kesempurnaan kemakrifatan supaya bisa kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fama laita nasran nadarta bihi mahasinal ghairi uwidat anhul ama thumma hasala lakal hawan bil wukufi abwabal makhlukin. Ketika engkau memandang, pandanganmu masuk kepada selain Allah, engkau pandang dunia ini indah, maka sesungguhnya engkau sedang tertipu. Tertipu. Dalam nikah itu gimana Gus? Nikahilah perempuan karena lijamaliha, oke? Terus lidiniha, terus keturunannya, gitu ya. Ada 4 kan syaratnya. Nah kalau perempuan ke laki-laki itu beda. Jangan jamalnya, dompetnya. Kalau jamal nggak ada dompetnya repot juga. Ini zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Ingat bahwa Allah memberikan potensi syahwat dalam diri kita untuk indah melihat wanita. Wanita itu disebutnya hawa. Hawa itu identik dengan nafsu yang jelek. Wanitanya nggak jelek, tapi hawa yang ada dalam diri kita tuh nyambung. Akhirnya apa? Kita terlalu cinta pada istri kita, terlalu cinta pada harta kita, terlalu cinta pada anak kita, terlalu cinta pada mobil kita. Dalam pasal lain kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang seperti itu disebutnya, maaf, tolol katanya. Bahasanya begitu di sininya. Tolol katanya kayak gitu. Sudah tahu manisnya dunia itu sementara. Gini, kita dipuji-puji orang. Dipuji-puji orang terus-terusan. Orang itu meninggal. Lalu kita merasa, dulu waktu dia panjang umur mah masih ada kita dipuji-puji ya. Kalau sekarang mah nggak ada yang muji lagi. Artinya apa? Pujian manusia itu sangat terbatas. Makanya kalau kita kagum pada seseorang jangan terlalu kagum. Begitu juga dengan benci, jangan terlalu benci. Kalau terlalu kagum, khawatirnya apa? Khawatirnya orang yang kita kagumi lalu mendengar lalu diganggu oleh iblis, ngapung ke awang-awang, toblos ya nuki. Terbang kemana dia? Jadi dia terus hubul jah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Pada akhirnya hatinya penuh dengan hubud dunia. Udah jam 11. Oke. Sebentar lagi ya Pak ya. Sebentar lagi. Oke, lalu selanjutnya misalnya kita terus-terusan aja. Terus-terusan interaksi dengan diri kita sendiri. Karena ini masalahnya apa? Masalahnya kita sedang memperbaiki diri kita masing-masing supaya nuzulul Qur'annya, cahaya Qur'annya itu masuk dalam kehidupan kita. Ada satu narasi dari Jody Ficol. Jody Ficol itu seorang filosof Yunani. Terjemahnya begini, biar kuberitahu engkau, kalau engkau bertemu dengan seorang penyendiri, itu bukanlah mereka menyukai kesendirian. Namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia dan orang-orang selalu mengecewakan. Artinya apa? Kalau ada orang gak mau gaul dengan orang lain, jangan suudon dulu. Itu introvert yang positif bisa jadi. Karena dia sudah pernah merasakan dikecewakan oleh orang lain. Imam Ali pernah bilang, saya itu kepahitan dunia apa yang tidak pernah saya rasakan. Pahitnya banyak banget. Tapi yang paling pahit ketika aku bergantung pada manusia lalu dikecewakan. Makanya jangan pernah bergantung pada manusia, jangan pernah bergantung pada dunia. Maka introvert itu kadang ada benernya. Kalau tujuannya untuk menghindari hubud dunia. Maka introvert itu kebagi-bagi. Ada introvert sosial. Introvert sosial itu apa? Introvert sosial itu dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa ngobrol kecuali dengan kelompoknya aja. Itu introvert sosial. Dia bisa bicara, bisa komunikasi dengan orang yang dia satu frekuensi aja. Itu introvert juga yang seperti itu. Yang demikian positif nggak? Ada positif, ada negatifnya. Lalu ada yang thinking introvert. Thinking introvert itu begini. Saya tadi sholat taraweh diterima apa enggak ya sama Allah? Itu terlalu berlebihan itu.
udah sampai mana ya makom saya ya? Saya udah isi koma 20 nih. Itu thinking introvert itu yang kayak begitu tuh. Tugas kita itu hanya menjalankan hari ini kan. Ayahanda guru kita sering bilang, masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Jangan bergantung pada harapan. Yang thinking introvert itu begitu tuh. Di sini thinking introvert misalnya begini. Perempuan yang tidak suka merokok, mudah-mudahan jangan-jangan ada dia nih tukang rokok nih, ngerokok nih di pinggir gua nih, gitu tuh. Itu thinking introvert. Yang satu laginya Mas Dadan ketawa. Kata Mas Dadan, kalau gua ngerokok di pinggir dia ngamuk-ngamuk gak ya? Itu thinking introvert, ngerokok aja dulu padahal mah. Urusan ngamuk-ngamuk urusan nomor 12. Jangan terlalu thinking introvert, berlebihan kita memikirkan yang belum terjadi. Saya mau ke Manunggal, nanti diterima nggak ya sama orang Manunggal? Saya mau ini, mau itu diterima nggak ya? Itu namanya thinking introvert. Lalu yang ketiga ada anxious introvert. Ini penyakit. Rasa khawatir yang berlebihan. Khawatir berlebihan. Jadi ketika khawatir berlebihan itu sebab apa? Terlalu berharap pada harapan, bergantung pada harapan. Kok anak gua beda ya sama anak tetangga ya? Anak gua mah suruh 1 tambah 1 aja bisanya 2 bulan. Anak tetangga 4 kali 4 udah nyeleneng aja. Jangan-jangan anak gua, jangan-jangan anxious introvert itu namanya. Hati-hati ya. Hati-hati, ini terjadi pada ibu-ibu nih biasanya nih, Bu ya. Bapak-bapak juga banyak sih kayak begitu. Ini istri saya masih cinta saya enggak ya? Kenapa? Ini gaji dipotong masalahnya. Nggak usah dulu, tinggal datang. Karena gini, tinggal datang ke siapa? Ke istrinya, bilang aja terus terang. Dapatnya sekian, dapatnya sekian. Nah itu, cara supaya tidak anxious introvert, yakin saja apa yang belum terjadi itu sesuatu yang akan menjadi positif. Itu akan membuat kita bahagia. Bahkan ada Bu, Pak, cara kata peribahasa Cina, bukan peribahasa Cina, filosof Cina begini. Kalau engkau ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Tidur, bahagia 1 jam. Kalau pengen bahagia 1 hari, mancing. Mancing. Mancing itu mancing itu pelajarannya luar biasa Bu. Sabar. Dia tidak lihat sana, lihat sini, dia fokus pada tujuannya. Getak sedikit, sabar banget kan itu. Banyak kesendirian, lalu dia dalam kesendirian baca Allah, Allah. Gitu nggak mancingnya? Harusnya begitu tuh, harusnya gitu. Bahagia itu. Dalam mancing itu luar biasa. Orangnya nggak pernah apa? Nggak pernah lihat ke belakang. Dia harus memperhatikan ke depan. Itu orang mancing. Belakang minta Indomie doang paling gitu. Filosofi memancing berbagi. Peletnya cuma seuil, tapi dapatnya seperempat, ya. Nggak dapat, ya sabar, kasih lagi. Dapat sabar. Filosofinya begitu. Dan kalau engkau ingin bahagia seumur hidup sepanjang tahun, maka harus dapat warisan. Iya kan, dapat warisan gitu. Dan kalau engkau pengen seumur hidup bahagia, maka tebarlah kebaikan-kebaikan pada semua orang. Itu yang benar. Karena umur itu kan bukan angka sebetulnya. Usia itu bukan angka. Panjang umur tuh hakikatnya para ahli ma'rifat menganggapnya adalah umur yang diberikan kebaikannya untuk orang lain. Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW sampai saat ini masih hidup kerasulannya. Secara kenabian Muhammad bin Abdullah sudah dikubur. Tapi secara kerasulan masih panjang umur dan kita masih merasakan kenikmatan kerasulan tersebut. Mohon maaf ayahanda guru kita tidak pernah komunikasi saat ini dengan kita, tapi kerasulannya masih tetap kita rasakan. Mungkin lewat mimpi, lewat apa, lewat ini, lewat itu, lewat kata-kata yang beliau pernah ucapkan pada kita lalu kita teringat. Itulah tanda kerasulan. Berarti istri saya rasul ya? Kenapa? Bawelnya luar biasa katanya gitu. Iya, pernah ada satu kisah kan, bapaknya itu ngasih sesuatu sama istrinya nggak diterima, pengennya minta emas yang banyak gitu kan. Suatu saat kesel juga tuh suaminya, dimasukin ke sumur kan.
Ngomong mulu kan, pasti masukin ke sumur, ada yang keluar makhluk. Siapa lu? Jin. Udah berapa tahun di sini? Ratusan tahun. Kenapa keluar? Ada orang yang cerewet. Gitu. Nyemplungin gitu. Ya, itu. Jadi anxious introvert. Yang ketiga, yang keempat ada restinate introvert. Nah, restinate introvert ini orangnya tertutup, tapi ketika dia sudah menemukan circle yang positif, tidak toksik lagi, dia akan paling rame. Ya, pertamanya, silakan dimakan. Oh iya, gitu. Silakan dimakan. Udah ngomong, habis tuh nggak disuruh. Itu namanya excited introvert. Jadi, tidak semua introvert itu jelek. Bisa jadi ketika kita niatnya ingin menghindari hubud dunia, supaya tidak sering berkomunikasi dengan makhluk, supaya tidak masuk ke dalam hati, ayo, mari sama-sama introvert. Begitu kata Jody Ficol, tapi introvert yang positif. Begitu juga kata Imam Syafi'i, rugi akan kecewa ketika kita bergantung harapannya pada manusia. Itulah hakikat dari nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu cahaya yang kita dapatkan lalu kembali kepada kita menjadi satu petunjuk untuk kita mengejawantahkan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah. Segitu mungkin sejak ya. Itu aja Bu ya, Pak. Jadi kalau seandainya dilanjutin capek juga. Mudah-mudahan malam hari ini Allah menurunkan seluruh hidayahnya, petunjuknya pada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeratkan ukhuwah kita sebagai dari murid-murid ayahanda guru kita. Dan kita berdoa setiap malamnya. Jangan setiap malam, bahkan setiap pada sholat kita kirimkan untuk beliau Al-Fatihah, supaya beliau dipanjangkan umur, supaya beliau disehatkan kembali dan kembali bisa membimbing kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada salah-salah kata, hadanallahu tum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata nasihat dari putra ayahanda guru kita, yakni Ustadz Zaki Mubarak. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Kiai atas tadi tentang pencerahannya mengenai nuzulul Quran. Izin menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberikan rezeki, yaitu badan yang sehat serta nikmat waktu untuk bisa hadir pada malam ini semua. Yuk sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang mulia, junjungan kita, panutan kita, manusia terhormat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita bersalawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai, agar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Hilmi dan mungkin juga saya, mudah-mudahan
dapat diresapi oleh kita semuanya. Dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan tasawuf yang sejalan dengan apa yang telah ayahanda guru kita ajarkan, nuzulul Quran memiliki rahasia batin yang sangat dalam. Para arif billah menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan hanya sejarah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai simbol perjalanan ruhani manusia menuju Allah. Ada 3 rahasia batin pada nuzulul Quran yang sering dijelaskan pada jalan tasawuf. Yang pertama adalah turunnya Quran itu adalah turunnya nur, yaitu cahaya kesadaran ilahi. Yang secara hakikat Al-Quran itu adalah nur dari Allah. Ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu melambangkan bahwa cahaya Allah turun ke alam manusia. Dan ini terjadi ketika seorang hamba dalam keadaan membersihkan hati. Hatinya mulai hidup dengan zikir, egonya mulai melemah, dan kesadaran akan hadirnya Allah mulai terbuka. Dan saat itu pula seseorang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam ayat-ayatnya. Yang kedua adalah Gua Hiro. Gua Hiro adalah simbol dari hati manusia tentang kekosongan. Maknanya adalah gua itu sunyi, jauh dari keramaian, dan tempat para kekasihnya Allah berkhalwat. Begitu juga dengan manusia, yaitu kolbu, tenang, bersih dari ria dan kesibukan dunia, dan dipenuhi oleh zikir. Dan makna wahyu dalam Al-Quran pun mulai tersingkap. Yang ketiga, nuzulul Quran adalah perjalanan dari nafas menuju ma'rifat. Dalam perjalanan spiritual, Al-Quran adalah cahaya. Ketika seseorang membersihkan hatinya untuk Allah, maka ayat Al-Quran tidak lagi hanya dipahami secara bahasa, secara arti, namun menjadi obrolan
antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Disinilah seorang hamba mulai merasakan apa yang disebut para kekasih Allah nyatakan, yaitu hidup dalam Al-Quran. Lalu kenapa wahyu pertama Iqra, bacalah? Ini memiliki makna yang sangat dalam apa yang ayahanda guru ajarkan kepada kita semua. Dan wahyu ini turun ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, sedang berkhalwat. Dan para arif billah mengatakan bahwa perintah Iqra ini bukan hanya sekedar membaca tulisan, tetapi membaca dan mengerti tentang bahasa Allah. 3 makna batin tentang Iqra. Yang pertama, bacalah dirimu sendiri. Ya. Manusia ini adalah kitab yang kecil, ciptaan Allah. Yang dimana artinya kita harus pandai membaca hati kita sendiri, melihat kelemahan diri kita sendiri, dan mengenali nafsu dan ego kita sendiri. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia akan mulai memahami firman Allah. Ya, seperti yang sering dikutip oleh para kekasih Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhan. Jadi harus pintar-pintar membaca diri kita sendiri, kelemahan kita sendiri, ego kita seperti apa. Yang di sini kadang sering kita mendahulukannya selain perintah Allah. Ya. Yang kedua, bacalah alam semesta. Semesta ini adalah kerajaan Allah. Semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang terbentang. Langit, bumi, kehidupan, bahkan peristiwa hidup manusia adalah tanda-tanda kebesarannya. Orang yang hatinya telah hidup, dia akan melihat setiap kejadian ada hikmah Allah. Setiap rezeki adalah kasih sayangnya. Setiap ujian adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Maka membaca alam berarti membaca kehadiran Allah di balik segala sesuatunya. Yang ketiga, bacalah atas nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbika. Ini adalah sebuah rahasia besar dalam tasawuf. Semua ilmu, semua amal, dan semua perjalanan hidup harus dimulai dengan kesadaran kepada Allah. Kesadaran akan hadirnya Allah. Jika seseorang membaca dengan egonya, ia cuma mendapatkan ilmu. Tapi jika ia membaca dengan nama Allah, maka ia akan mendapatkan hikmah dan cahayanya. Kesimpulan hakikatnya apa? Iqra bukan hanya membaca huruf, tapi membaca diri, membaca alam, dan membaca kehadiran Allah. Ketika seseorang telah memahami makna Iqra, maka hidupnya akan berubah. Hatinya lebih rendah di hadapan Allah, pikirannya lebih jernih,
langkah hidupnya lebih penuh cahaya. Hidup dalam Al-Quran. Ini yang sering ditekankan dalam jalan rohani seperti yang telah ayahanda guru kita ajarkan. Jadi nuzulul Quran bukan hanya turunnya kitab suci dari langit, tetapi turunnya cahaya Allah ke dalam hati manusia yang bersih. Ketika hati telah dipenuhi oleh cahaya Al-Quran, maka seseorang akan lembut hatinya, lebih mudah melihat Allah, hikmah Allah, dan lebih dalam ilmu ma'rifatullah. Dan dalam quote dari ayahanda guru kita ini, saya pernah mendengar, Al-Quran tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi harus turun ke dalam hati. Ya. Jadi kita kenali diri kita kenali kelemahan diri kita, diperbaiki, dikontrol semuanya. Seperti yang tadi Pak Kiai Hilmi bilang tentang penjelasan bagian introvert. Ada 3 hal yang menyebabkan keraguan dalam hati kita. Ini dari simbol ketika orang sedang berhaji, yaitu dalam melakukan lempar jumroh 3 sumur. Dalam syariatnya itu kan melempar setan ya. Ada 3 setan yang menjadi sengkuni dalam diri kita. Ya. Yang pertama itu ego, ambisi, mengesampingkan semuanya sampai Tuhannya sendiri dikesampingkan demi mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan itu dengan berbagai macam cara, menjatuhkan orang, ngefitnah, macam-macam lah. Yang kedua, ekspektasi. Berharap pada makhluk, tidak berharap kepada Allah. Bikin acara, kita bikin ngomong begini-begini, pengen datang orang. Ternyata orang banyak, ternyata yang datang cuma sedikit. Kecewa, kesel sama Allah. Kok pada begini sih sama gue? Kok pada begini sih sama gue? Nah, bisikan halus yang menjauhkan kita dari Allah, yang menimbulkan keraguan dalam hati kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, yang ketiga apa nih? Validasi. Pengen dianggap, pengen diakuin. Itu yang menjadi hijab kita terhadap Allah. Sengkuni, bisikan halus yang menjauhkan kita kepada Allah. Jadi timbul keraguan kita sama Allah. Kok Allah begini banget sama gue ya? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Belum mikir maksudnya, udah sibuk sama urusan yang lain. Makanya orang berhaji setelah lempar jumroh, cukur rambut. Itu maksudnya apa? Buang itu semua dari pikiran kamu. Buang, singkirkan. Tumbuh rambut kembali yang baru. Artinya apa? Tumbuh dengan kesadaran yang baru. Kesadaran apa? Tentang hadirnya Allah bersamamu. Makanya tadi Pak Kiai Hilmi bilang, sholat rasanya nggak nikmat. Kenapa? Ya karena nggak pernah melatih hati kita sendiri untuk menghadirkan Allah dalam diri kita. Kita juga tidak mau mencoba menghidupkan sifat-sifat Allah yang ada dalam diri.
Makanya tadi Pak Kiai Ilmi bilang dengar lihat ayahanda guru sampai nukerin duit ngasih ke anak. Anaknya siapa? Tapi ya itulah Allah, sifat-sifat Allah. Saya belajar banyak dari apa yang ayahanda guru kerjakan. Menjadikan itu contoh yang patut ditiru. Memberi, bersedekah. Gak pernah yang namanya merasa memiliki. Karena apa? Tujuan yang benar adalah Allah. Dunia ini adalah titipan. Fokus ke situ. Jadi kalau orang banyak bilang ma'rifatullah ilmu yang tertinggi, salah. Ayahanda guru bilang awaluddin ma'rifatullah. Awalnya ma'rifat adalah apa? Awalnya agama adalah ma'rifat. Yang tertinggi apa? Syariat. Syariat itu adalah bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan. Itu yang menjaga tension kita, frekuensi kita terhadap apa? Magnetnya dunia. Magnetnya dunia tuh keras banget. Wah. Sadar kan kita sering terlena sama dunia? Ya kan? Magnetnya keras banget. Yang menjaga apa? Sholat. Makanya para ulama tuh sholatnya banyak. Lagi Nabi. Sholat sunnah tambah lagi, sholat ini. Umar bin Khattab sampai kesemutan yang ngikutin. Ya, sholat. Dan itu semua harus berjalan. Menjaga ruhaniyah kita tetap dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Membersihkan hati yang tenang. Percayalah semuanya sama Allah. Gantungkan semuanya sama Allah. Saya pernah ngerasain duit 350.000. Gajian masih 20 hari lagi. Ya Allah, bagaimana? Langsung menggantungkan hidup sama Allah. Tenang. Hidup sama Allah tenang aja. Istri udah diem aja. Besok mau makan apa? Udah tenang aja, insya Allah ada. Ada aja tahu-tahu. Kenapa? Ya saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja. Yang saya pikir apa? Oh inilah bentuk Allah memerintahkan kita di dunia ini untuk berikhtiar. Jadi dunia itu bukan tujuan tapi ikhtiar. Ada aja, alhamdulillah. Sampai itu saya juga bingung. Dapat aja ya. Ya. Makanya menggantungkan hidup kepada Allah itu adalah prasangka baik kita terhadap Tuhan. Ya. Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang malam Nuzulul Quran kali ini. Sebelum saya tutup, yuk sama-sama kita berdoa untuk ayahanda guru kita agar beliau diberikan kesehatan yang sempurna. Allahumma ya Safi ya Kafi ya Mu'afi. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali dari-Mu. Ya Allah, sembuhkanlah ayahanda dan ibunda guru kami dengan kesembuhan yang sempurna yang Engkau berikan. Angkatlah penyakit yang mereka rasakan. Ringankanlah rasa sakit yang mereka tanggung. Dan gantikanlah setiap sakit itu dengan kesehatan, ketenangan, dan kekuatan. Ya Allah, jadikanlah sakit mereka sebagai penggugur dosa, pembersih jiwa, dan pengangkat derajat di sisi-Mu.
Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan membimbing kami sejak dulu. Allahumma albishuma libasa asyiha wa alafiya wa tawil umra fi atika. Ya Allah, pakaikanlah kepada keduanya pakaian kesehatan dan keselamatan, serta panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Allah Rabbi, janganlah Engkau ambil mereka sebelum Engkau memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup kepada mereka. Dan jadikanlah kami murid-murid yang mampu berbakti kepada mereka dengan keilmuan ini. Rabbi irhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma khusyushan ila Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik summa ila asmani dina aryani binti Ahmad Kuduliman bi barakati wa bil mujizati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pemurah, terimalah sedekah dan segala bantuan dari saudara-saudara kami yang telah membantu dan hadir untuk kelancaran acara ini. Ya Allah, jadikan apa yang mereka berikan sebagai amal yang Engkau lipat gandakan pahalanya, sebagai pembersih dan pelembut hati, serta pembuka pintu rezeki yang penuh keberkahan. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan, ketenangan hidup, keluasan rezeki, serta keluarga yang selalu dalam penjagaan cahaya-Mu. Ya Allah, jadikan kebaikan mereka sebagai cahaya dalam kehidupan mereka di dunia dan sebagai penolong-Mu ketika mereka kembali kepada-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, kebetulan hari ini kakak kami tercinta sedang merayakan hari miladnya nih. Sekalian kita doain ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kebetulan sekali hari ini kakak kami tercinta sedang merayakan hari miladnya. Pada hari ini adalah hari kelahiran Fitria Aryani binti Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik, hamba-Mu yang Engkau pertemukan kembali dengan waktu. Limpahkanlah kepadanya cahaya dari cahaya-Mu yang menerangi hati, menenangkan jiwa, dan menuntun langkahnya menuju kedekatan dengan-Mu. Ya Allah, berkahilah umurnya, lapangkan rezekinya, lembutkan hatinya, dan jadikan setiap kebaikan yang ia lakukan sebagai jalan Engkau mendekatkannya kepada-Mu. Jika Engkau tambahkan usianya, maka tambahkanlah pula iman, hikmah, berkah, dan ketenangan dalam hidupnya. Dan jadikan kebaikannya sebagai cahaya dalam hidupnya di dunia dan sebagai penolongnya ketika ia kembali padamu. Allahumma khusyushan ila Fitria Aryani binti Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik bi barakati wa bil mujizati lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah berakhir acara kita pada malam hari ini dan telah kita dengarkan khazanah yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hilmi Fuad dan Al-Ustadz Zaki Mubarak. Mudah-mudahan dapat kita serapi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita untuk terus mengistiqamahkan daripada ajaran-ajaran, contoh-contoh dari guru kita Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdik. Senantiasa Allah menolong kita untuk terus melakukan laku-laku yang dicontohkan dan diperintahkan.
Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembicara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi lagi ya.